Kisah kali ini yaitu bocah 15 tahun yang membunuh orang tua dan dua adiknya saat mereka tidur di dalam rumah keluarga. Ia bernama Nicholas Browning. Nicholas Browning adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang membunuh orang tuanya, John dan Tamara Browning, dan dua adik laki-lakinya, Gregory dan Benjamin, lebih dari 10 tahun yang lalu ketika mereka tidur di dalam rumah mereka di Cockeysville, Maryland. Menurut komunitas Cockeysville, Nicholas tampak seperti anak yang baik dan sangat aktif. Dia bermain golf universitas dan lacrosse. Dia juga seorang pramuka yang baru saja menyelesaikan taman doa di gerejanya sebagai persyaratan untuk menjadi Eagle Scout. Nicholas seorang siswa kelas 2 dan siswa berprestasi di sekolah menengah Dolani, dan dia juga berada di jalur yang benar. Petugas penegak hukum dan penyelidik menetapkannya sebagai pembunuh yang kejam, tetapi psikiater Neil Blomberg bersaksi bahwa Nicholas menderita gangguan disosiatif dan penyalahgunaan alkohol. Sesaat sebelum jam 5 pagi pada tanggal 2 Februari 2008, petugas dari Departemen Kepolisian Baltimore dikirim ke sebuah rumah di blok 10900 Powers Avenue setelah menerima panggilan 911 dari Nicholas. Remaja itu mengatakan kepada petugas operator bahwa saat memasuki rumahnya, dia menemukan ayahnya tidak sadarkan diri dan tidak bernafas di sofa dengan darah keluar dari hidungnya. Ketika petugas tiba di tempat kejadian, mereka menemukan keluarga Browning tewas. Ayah Nicholas, John, berumur 45 tahun saat itu, adalah seorang pengacara real estate terkemuka di firma hukum Towson, dan ibunya Tamara berumur 44 tahun adalah ibu rumah tangga. Saudara laki-lakinya, Gregory, berumur 14 tahun, dan Benjamin Browning yang berusia 11 tahun, keduanya adalah siswa di sekolah menengah Cockeysville. CBS News melaporkan bahwa keluarga Browning telah ditembak di kepala. Tidak ada tanda-tanda konfrontasi fisik di rumah itu, yang membuat para penyelidik menduga bahwa mereka telah dibunuh saat mereka sedang tidur. Awalnya, Nicholas membantah ada hubungannya dengan pembunuhan keluarganya, dengan alasan bahwa dia berada di rumah seorang teman pada malam sebelumnya. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan mereka meninggal. Dia mengatakan kematian mereka adalah hasil dari perampokan yang gagal. Ketika penyelidik melihat ketidakkonsistenan dalam ceritanya, mereka membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Setelah diinterogasi selama 6 jam, Nicholas Browning mengaku telah membunuh keluarganya. Dalam pengakuan yang direkam dalam video, Nicholas mengatakan kepada penyelidik bahwa pada dini hari tanggal 2 Februari 2008, dia mengambil pistol ayahnya dan menembaknya di kepala saat dia tertidur di sofa. Nicholas mengatakan, "Saya baru menyadari bahwa saya tidak bisa pergi begitu saja, dan kemudian saya menembak ibu saya di kamar tidurnya di lantai atas." Kemudian Nicholas pergi ke kamar tidur saudaranya dan menembak mereka. Nicholas mengatakan dia menembak Benjamin untuk kedua kalinya karena dia mulai bergerak. Dia kemudian melarikan diri ke jalan terdekat dan melemparkan senjata ke semak-semak sebelum pergi ke rumah seorang teman, di mana dia menghabiskan sebagian besar hari bermain video game. Sekitar jam 5 sore, ibu temannya mengantarnya pulang. Dia keluar dari kendaraan, masuk ke dalam rumahnya, dan berlari kembali keluar, di mana dia menyatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Dia kemudian menelpon 911. Penyelidik bertanya kepada Nicholas mengapa dia membunuh keluarganya, dan dia mengatakan itu untuk mengumpulkan uang warisan. Beberapa bulan sebelum pembunuhan, penyelidik memastikan bahwa ketika Nicholas sedang naik bus sekolah, dia memberitahu dua remaja lain bahwa dia sudah bosan dengan ayahnya yang mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukan, dan dia ingin membunuhnya. Juru bicara polisi Bill Tohey menegaskan bahwa ketidaksepakatan antara Nicholas dan ayahnya
adalah penyebab pembunuhan itu. Seorang jaksa wilayah menyatakan bahwa Nicholas Browning melakukan segalanya seolah-olah dia adalah pembunuh bayaran profesional. Dan dia tidak menunjukkan penyesalan karena membunuh keluarganya. Tapi dia, bagaimanapun, meminta maaf kepada keluarga besarnya di pengadilan. Nicholas berkata, "Saya sangat menyesal. Kata-kata tidak dapat menggambarkan apa yang saya lakukan, dan saya akan memberikan hidup saya sendiri." Sekitar pukul 1 pada 3 Februari 2008, Nicholas Browning ditangkap di Departemen Kepolisian Baltimore. Dia dipesan ke Pusat Penahanan Kabupaten Baltimore di Towson, di mana dia ditahan di bagian terpencil untuk remaja. Dia didakwa sebagai orang dewasa dengan 4 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Hari berikutnya, Nicholas menghadiri sidang pengadilan di mana seorang hakim menolak ikatannya. Jaksa Robin Calvin berkata, "Kejahatan ini sangat keji sehingga Nicholas Browning tidak boleh keluar dari penjara." Setelah mengaku bersalah atas tuduhan pada Januari 2009, Hakim Sirkuit Baltimore County, yaitu Thomas J. Bollinger, menghukum Nicholas Browning dengan 4 hukuman seumur hidup karena membunuh orang tua dan 2 adik laki-lakinya. Dia akan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat setelah menjalani 23 tahun penjara dengan perilaku yang baik. Hakim Bollinger memerintahkan agar Nicholas berkomitmen pada Patuxent Institution, fasilitas psikiatri dengan keamanan maksimum dengan program untuk pelanggar muda. Hal ini dilaporkan bahwa hakim sama sekali tidak terpengaruh oleh salah satu penjelasan dari motifnya untuk membunuh keluarga Browning. Pembunuhan yang dilakukan oleh Nicholas Browning itu menjadi subjek film dokumenter tentang killer kids yang berjudul Spoiled, Rotten, and Bad Dream. Remaja yang lahir pada tanggal 9 Februari 1992 itu saat ini menjalani 2 hukuman seumur hidup. Saat ini dia berada di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Barat di Cumberland, Maryland, dan ditolak pengurangan hukumannya pada tahun 2014. Itulah ending dari kisah tragis dari seorang anak yang membunuh keluarga besarnya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan sampai ketemu di video-video dan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you.